Halo semuanya, nah pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan instrumen tes, di mana video ini merupakan sebuah tugas akhir untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pendidikan matematika. Perkenalkan, saya Debbie Juliani dengan NIM 180384202032, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izzati, SPD, MSI, pada Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada pengembangan instrumen tes kali ini, saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga adalah tahapan pengembangan instrumen tes, dan yang terakhir itu yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Nah, kita masuk kepada yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pengembangan instrumen tes ini yaitu instrumen dalam bidang pendidikan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, perkembangan hasil belajar, keberhasilan proses belajar mengajar, dan juga keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Nah, instrumen evaluasi ini dapat berupa tes maupun non-tes. Nah, pada evaluasi jenis tes itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tes uraian dan tes objektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Nah, tujuan dilakukannya pengembangan instrumen tes ini adalah untuk melihat kemajuan hasil belajar dari siswa dalam mata pelajaran matematika sebagai bahan untuk penentu kenaikan kelas. Nah, tujuan ini merupakan sebuah tes sumatif. Nah, yang ketiga itu adalah tahapan pengembangan instrumen tes. Nah, pada tahapan pengembangan ini, saya membagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah menetapkan tujuan tes. Nah, menetapkan tujuan tes ini merupakan sebuah langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes. Nah, tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan itu sangat bergantung dengan tujuan apa tes tersebut akan digunakan. Nah, yang kedua itu adalah melakukan analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum ini dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada dan berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Nah, untuk saat ini pada tahap pengembangan instrumen tes kali ini saya menggunakan kurikulum 2013. Nah, yang ketiga adalah membuat kisi-kisi. Nah, yang kisi-kisi ini merupakan sebuah berisi soal-soal di mana meliputi standar kompetensi, ada kompetensi dasar, kompetensi inti, materi, indikator soal, maupun bentuk soal. Nah, yang keempat itu ada menentukan bentuk dan panjang tes. Nah, bentuk tes ini dapat berupa pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, ataupun tes uraian. Nah, untuk panjang tes, penentuan ini berdasarkan cakupan materi ujian dan kesanggupan peserta untuk melakukan tes ini. Nah, jadi pada menentukan panjang tes ini, nanti disitulah kita menentukan seberapa lama waktu yang akan kita berikan untuk mengerjakan tes yang telah diberikan. Nah, yang kelima ada menulis soal. Nah, menulis soal, pada kegiatan menulis soal ini kita menulis butir-butir soal itu harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam bentuk butir soal. Yang keenam adalah melakukan telaah instrumen secara teoritis. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen baik dari segi materi, konstruksi,
ataupun dari segi bahasanya. Nah, yang ketujuh adalah melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes. Nah, sebelum tes ini digunakan, maka itu kita perlu melakukan uji coba tes terlebih dahulu. Nah, langkah ini diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. Nah, uji coba ini saya berikan kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah evaluasi, sehingga dari hasil uji coba ini diperoleh data yang digunakan sebagai dasar analisis, di mana analisis yang saya gunakan adalah saya melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan juga daya pembeda soal. Nah, selanjutnya itu adalah analisis butir-butir soal tes. Nah, dengan adanya analisis butir-butir soal tes ini, itu kita dapat mengetahui tingkat kesulitan, daya pembeda maupun efektivitas pembeda dari soal-soal yang telah disusun. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis, kita merevisi soal yang tidak valid dan yang tidak reliabilitas. Nah, merevisi soal ini berdasarkan hasil analisis butir soal dan hasil uji coba yang telah dilakukan, dan kemudian dilakukan perbaikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah merakit tes. Merakit tes ini sama halnya seperti menulis soal kembali, namun di sini kita sudah mengetahui di mana soal yang tidak baik untuk digunakan ataupun yang tidak valid. Maka kita melakukan merubah penyusunannya ataupun mengganti soalnya. Selanjutnya itu adalah melaksanakan tes. Nah, melaksanakan tes ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Dan yang terakhir adalah menafsirkan hasil tes. Hasil tes ini, hasil dari tes ini nanti adalah berupa skor. Nah, skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai. Nah, nilai inilah yang akan digunakan untuk penentu kenaikan kelas peserta didik sesuai dengan penetapan tujuan tes tersebut. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama yang terlihat adalah hasil output dari SPSS. Nah, output ini adalah output dari uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian soal yang digunakan atau yang sedang dianalisis. Nah, untuk memperoleh hasil dari uji validitas ini, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai R-hitung dengan R-tabel. Nah, di mana apabila nilai R-hitungnya lebih besar daripada nilai daripada R-tabel, maka soal tersebut dikatakan valid. Nah, apabila R-hitungnya itu lebih kecil dari R-tabel, maka soalnya dikatakan tidak valid. Nah, sebagai contoh kita lihat dari soal nomor 1, di mana R-hitungnya adalah 0,687. Nah, untuk nilai R-tabel kita menggunakan R-tabel yang sudah disediakan, di mana untuk nilai N20 jumlah siswanya ada 20, maka nilai R-tabelnya adalah 0,444. Nah, 0,687 itu lebih besar daripada 0,444.
maka soal nomor 1 ini dikatakan valid. Oke, nah selanjutnya yang kedua ada dengan menggunakan nilai signifikansi. Nah, apabila kita menggunakan nilai signifikansi, kita caranya yaitu jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka soal tersebut dikatakan valid. Nah, sebaliknya jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Kita bisa lihat ke contoh yang nomor 2. Nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, 0,000 ini kan lebih kecil daripada 0,05, maka soal nomor 2 ini disebut sebagai dikatakan sebagai soal yang valid. Nah, untuk mungkin kita bisa ambil contoh lain seperti contoh pada nomor 5. Apabila kita menggunakan nilai signifikansinya adalah 0,245. Nah, 0,245 ini adalah lebih besar daripada 0,05, maka soal nomor 5 ini dikatakan sebagai soal yang tidak valid. Nah, sebagai kesimpulan uji validitas ini, berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada soal yang valid dan ada juga soal yang tidak valid. Nah, soal yang valid itu diantaranya adalah nomor 1, 2, 7, 8, 10, 12, 17, dan 18. Nah, sedangkan soal yang tidak valid itu adalah soal nomor 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, dan 20. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat apakah soal yang diberikan ini memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas ini menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's alpha yaitu nilai Cronbach's alphanya harus lebih besar dari 0,6. Nah, berdasarkan output SPSS reliability, diketahui bahwa Cronbach's alphanya itu adalah 0,578 dengan banyak siswanya yaitu 20 orang. Nah, dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Cronbach's alphanya 0,578 lebih kecil daripada 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa soal yang diberikan itu tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, uji reliabilitas, selanjutnya kita akan melakukan uji tingkat kesukaran soal. Nah, setelah kita mendapatkan nilai min hasil dari output SPSS yang telah kita lakukan, dikatakan kita lihat pada kriteria pengambilan keputusan. Nah, apabila nilai minnya itu adalah 0,0 sampai 0,15, itu tingkat kesukarannya adalah sangat sukar. Nah, apabila dia 0,16 sampai 0,30, soalnya berada pada tingkat sukar. Nah, 0,31 sampai 0,70 itu merupakan soal yang tingkat kesukaran sedang. 0,71 sampai 0,85
tingkat kesukaran mudah, dan 0,8 sampai 1 itu adalah tingkat kesukaran yang sangat mudah. Nah, pada soal pertama, dari hasil output yang telah didapatkan, nilai min-nya adalah 0,70. Nah, sesuai dengan indeks tingkat kesukaran soalnya, maka 0,70 ini masuk kepada tingkat kesukaran sedang. Nah, yang kedua 0,55. 0,55 ini pada indeks pengambilan keputusannya itu berada di tingkat kesukaran sedang, maka tingkat kesukarannya sedang. Nah, biasanya soal yang tidak valid itu adalah soal-soal yang tingkat kesukarannya sangat mudah. Nah, ini sangat-sangat mudah. Nah, sebagian juga ada yang tingkat kesukaran mudah, dan sebagian juga ada yang bagian sedang. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke uji daya pembeda. Sama halnya seperti uji kesukaran soal. Nah, nilai R hitung ini kita dapatkan dari hasil olah data pada output SPSS. Nah, untuk melihat daya beda butir soal, kita lihat dari indeks daya beda butir soalnya, di mana apabila R hitungnya 0,70 sampai dengan 1, maka daya beda butir soalnya itu sangat baik. Nah, apabila dia 0,40 sampai 0,69 itu dikatakan baik, 0,20 sampai 0,39 dikatakan cukup, dan 0,0 sampai dengan 0,19 itu dikatakan jelek. Nah, biasanya pada daya butir yang terakhir ini, yang jelek ini adalah soal-soal yang tidak digunakan, tidak baik untuk digunakan. Jadi lebih baik untuk digantikan. Nah, kita lihat soal yang pertama itu R hitungnya adalah 0,087. Nah, 0,87 ini berada di kategori baik sebagai daya butir soal tes. Nah, yang min 0,273, nah ini kan udah masuk ke bagian yang terakhir, dari negatif sampai dengan 0,19. Nah, jadi soal nomor 5 ini daya beda butir soalnya itu sangat jelek. Jadi soal nomor 5 ini lebih baik untuk tidak digunakan. Nah, seperti itu juga dengan soal-soal yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini.